Oke, baiklah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan proses pembuatan laporan keuangan dari UD Mudah Hasil ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan laporan neraca ya atau balance sheet. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Nah, sesuai dengan kebijakan akuntansi di awal bahwa untuk laporan arus kas ini kita menggunakan metode langsung. Dengan pengeluaran kas yaitu menggunakan metode fluktuasi atau dana tidak tetap. Sehingga dalam menyusun laporan arus kas ini kita coba akan telusuri keluar masuknya kas yaitu untuk cash in bank dan petty cash. Nah, tentunya dalam aktivitas perusahaan untuk penerimaan atau pengeluaran atau keluar masuknya kas itu dipengaruhi karena adanya tiga kegiatan atau tiga aktivitas. Yang pertama, dalam perusahaan itu pasti ada namanya aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Di mana di masing-masing aktivitas ini sudah pasti akan memungkinkan adanya penerimaan dan pengeluaran kas. Sehingga di sini untuk tiga aktivitas saya buatkan untuk penerimaan dan pengeluaran kasnya. Nah, untuk menyusun laporan arus kas, maka sumber data yang kita gunakan karena kita bicara tentang keluar masuknya kas, tentunya sumber data yang kita gunakan adalah jurnal penerimaan kas. Ini untuk menelusuri penerimaan-penerimaan kas. Kemudian yang kedua sumber datanya adalah kita ambil dari cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Ini terkait dengan penelusuran keluarnya kas seperti itu. Dan yang terakhir karena metode yang kita gunakan untuk pengeluaran kasnya adalah metode dana tidak tetap, otomatis keluarnya kas kecil juga akan kita telusuri. Ya, jadi sumber dokumen yang kita gunakan adalah dokumen jurnal penerimaan kas atau jurnal cash receipt journal. Yang kedua adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas dan yang ketiga adalah petty cash atau jurnal kas kecil. Nah, satu lagi sebenarnya jika ada penerimaan kas dari sumber lain, artinya penerimaan kas di luar dari kegiatan operasional, itu biasanya adanya penerimaan kas dari penerimaan bunga ya di bank. Artinya ada penerimaan atas jasa giro yang di bank. Nah, itu biasanya dicatat di jurnal penyesuaian. Kalau kita lihat di jurnal penyesuaian kita tidak ada penerimaan atas jasa giro yang untuk pengelolaan uang kita yang ada di bank. Sehingga saya pastikan di sini untuk UD Mudah Hasil, khususnya paket 4 untuk menyusun laporan arus kas, ini sumbernya hanya tiga, yaitu Cash Receipt Journal, ini untuk penelusuran penerimaan-penerimaan kas, yang kedua Cash Payment Journal untuk menelusuri keluarnya kas, dan ketiga adalah Petty Cash, yaitu untuk penelusuran terhadap keluarnya kas kecil. Oke, mungkin langsung saja kita akan coba telusuri dari sumber data ini, yaitu dari Cash Receipt Journal, Cash Payment Journal, dan Petty Cash. Oke, kita mulai dari Cash Receipt Journal. Di sini kita lihat bahwa sumber penerimaan kas yang utama itu adalah sumber penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang. Di sini kalau kita lihat sumber penerimaan kas dari pelunasan piutang itu ada tanggal 3 ya. Kemudian tanggal 14, tanggal 25 dan tanggal 30 ya, dan tanggal 30. Berarti ada tiga ini. Nah, ciri-ciri bahwa penerimaan kas itu sumbernya dari penerimaan piutang, maka kita bisa lihat dari sisi kredit bahwa di sini untuk tanggal 3, tanggal 14, tanggal 25 dan tanggal 30 itu dari kredit kita terima dari sumbernya adalah account receivable. Sehingga inilah penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang. Oke, adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang ini akan kita masukkan dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional yaitu dari penerimaan piutang. Nah, yang kedua, adanya penerimaan kas yang kedua, kalau kita lihat di sini ada penerimaan kas tanggal 29 yaitu dari penjualan tunai yaitu tanggal 29. Di sini kita lihat kita nerima kas yaitu 118.215. Nah, ini akan kita catat sebagai sumber penerimaan kas dari aktivitas operasional yaitu dari penjualan tunai. Kemudian
nilainya kita akan coba hitung. Untuk penerimaan kasnya kita masuk ke cash in bank ya. Kita fokus ke cash in bank karena kita menelusuri akun cash in bank ini. Kita jumlahkan 41.625.000 ditambah 30 juta ditambah 24.975 dan 29.970. Ini kita jumlahkan, maka akan kita masukkan sebagai penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang atau penerimaan dari piutang dagang, yaitu sebesar 126.570. Itu yang pertama. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai 118.215.000. Ini kita masukkan sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional dari penjualan tunai. Kita masukkan ke sini. Oke, selesai. Jadi untuk penerimaan kas yang ada di jurnal penerimaan kas ini sudah kita masukkan semua ke dalam laporan arus kas, yaitu kita simpulkan bahwa ini adalah semua penerimaan kas dari aktivitas operasional. Lalu kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, kita lihat bahwa di jurnal pengeluaran kas di sini hanya dua aktivitas, yaitu aktivitas pengeluaran kas untuk membayar utang dagang dan yang kedua pengeluaran kas untuk membayar utang biaya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pengeluaran kas ini untuk membayar utang dagang dan membayar utang biaya ini semua kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Yang pertama kita akan masukkan sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang dagang dan yang kedua pengeluaran kas untuk membayar utang biaya. Kemudian kita masukkan sekarang untuk jumlah yang kita keluarkan untuk membayar utang dagang. Kita jumlahkan yang ini. Yang tanggal 6 ditambah tanggal 9 ditambah tanggal 18 dan ditambah tanggal 23 ini. Setelah saya jumlahkan, maka pengeluaran kas ini untuk membayar utang dagang itu jumlahnya adalah 269.095.000 rupiah. Saya kasih dalam kurung karena ini adalah sebagai pengeluaran kas. Lalu yang kedua, pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu untuk membayar utang biaya. Ini kita tinggal masukkan yaitu kita mengeluarkan kas sebesar 9 juta ya, untuk membayar utang biaya. Kita masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu untuk membayar utang biaya. Oke, selesai. Dan yang terakhir, kita masuk ke petty cash. Kita tahu bahwa jurnal kas kecil atau petty cash ini adalah jurnal untuk mencatat adanya pengeluaran kas kecil. Di sini kita lihat bahwa pengeluaran kas kecil yaitu sebesar 700.000 ini untuk membeli perlengkapan. Sehingga di dalam laporan arus kas adanya pengeluaran kas kecil untuk membeli perlengkapan itu akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional yaitu untuk pembelian perlengkapan. Jumlah yang dikeluarkan kas kecil untuk membeli perlengkapan adalah 700.000 rupiah. Kita masukkan di sini sebagai pengeluaran kas yaitu dari aktivitas operasional. Oke. Ketiga sumber data yaitu jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas dan petty cash atau pengeluaran kas kecil. Ini kalau kita lihat setelah data-data tadi kita masukkan semua ke dalam laporan kas, ternyata tidak ada pengeluaran kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, kenapa? Di sini kalau kita lihat bahwa aktivitas investasi itu adalah aktivitas terkait dengan misalnya di sini ada penerimaan dari aktivitas investasi itu misalnya kalau ada transaksi penerimaan kas dari penjualan gedung atau penjualan kendaraan atau penjualan tanah, nah, otomatis kita akan terima uang dari adanya aktivitas investasi. Sedangkan pengeluaran kas dari aktivitas investasi itu biasanya adalah pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan pembelian kendaraan, kemudian pembelian peralatan, pembelian gedung, pembelian tanah, dan seterusnya. Nah, karena di dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan petty cash tidak ada aktivitas yang terkait penjualan atau pembelian aset tetap, maka otomatis aktivitas pendanaan di sini tidak ada aktivitas. Begitupun dengan aktivitas pendanaan di sini. Untuk aktivitas pendanaan itu biasanya adanya penerimaan jika ada penerimaan bunga dari jasa giro yang ada di bank. Seperti itu. Sedangkan pengeluaran kasnya untuk aktivitas pendanaan ini biasanya jika kita mengeluarkan kas untuk membayar utang bank atau membayar beban bunga bank seperti itu. Nah, karena di jurnal pengeluaran kas di sini tidak ada aktivitas pengeluaran kas untuk membayar utang bank atau membayar utang bunga, eh,
Maka di sini di laporan arus kas juga tidak ada aktivitas terkait penerimaan atau pengeluaran kas kayak itu. Sehingga di sini kalau kita simpulkan, laporan arus kas hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran dari aktivitas operasional. Sedangkan aktivitas investasi dan pendanaan ini tidak ada aktivitas. Oke, sekarang kita jumlahkan penerimaan ini dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kas. Setelah saya hitung, maka didapatlah nilai sebesar min 34.010.000. Hasilnya min karena total pengeluaran ini lebih besar dari total penerimaan kas. Nah, kemudian karena total aktivitas investasi di sini kosong tidak ada, kemudian aktivitas dari pendanaan juga tidak ada, maka kita coba jumlahkan total arus kas dari aktivitas operasional ditambah dengan total arus kas dari aktivitas investasi, sorry ya. Ini aktivitas investasi. Kemudian ditambah dengan total arus kas dari aktivitas pendanaan, maka nilainya adalah tetap jumlah yang ini yaitu min 34.010.000 rupiah. Oke, karena hasilnya minus, maka otomatis ini bisa kita simpulkan sebagai penurunan kas. Tetapi jika hasilnya positif, itu bisa kita simpulkan sebagai kenaikan kas. Oke, setelah kita sudah ketahui berapa penurunan kasnya, maka langkah selanjutnya kita akan coba masukkan kas setara kas pada awal periode. Artinya, kita akan masukkan saldo kas pada awal periode. Nah, untuk saldo kas pada awal periode, kalian bisa lihat pada trial balance 30 November yang ada di soal. Ya, di sini sudah saya rekap di Excel sehingga tidak perlu saya lihat soal. Nah, untuk saldo kas pada awal periode, karena kita melakukan penelusuran, yaitu cash in bank dan petty cash, maka untuk memasukkan kas setara kas pada awal periode, kita akan masukkan jumlah cash in bank dan petty cash ini. Oke, silakan kalian jumlahkan cash in bank dan petty cash ini. Setelah kalian jumlahkan, maka langsung masukkan ke dalam kas setara kas pada awal periode. Maka setelah saya jumlahkan, didapat nilai kas pada awal periode atau kas setara kas pada awal periode adalah 1.257.740.000. Oke, setelah kita masukkan kas pada awal periode, maka kita jumlahkan penurunan kas ini ditambah dengan kas pada awal periode. Maka didapatlah nilai sebesar 1.223.740.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode. Artinya jumlah ini harus sama dengan nilai saldo kas pada akhir periode. Nah, sekarang untuk mencocokkan atau menyingkronkan apakah jumlah ini sama dengan kas pada akhir periode, silakan kalian masuk ke neraca lajur atau bisa kalian lihat di neraca lajur, yaitu khusus masuk ke kolom neraca ini. Silakan kalian jumlahkan untuk saldo cash in bank atau saldo cash in bank ini dan saldo petty cash. Kalian jumlahkan saldo cash in bank dan petty cash, kalian jumlahkan. Oke, setelah kita jumlahkan, oke, cash in bank ini ditambah dengan petty cash. Maka didapat 1.223.740. Nilai ini kalau kita lihat ini hasilnya adalah sama dengan kas setara kas pada akhir periode. Nah, apabila kas pada akhir periode yang didapat di laporan arus kas itu sama dengan kas pada akhir periode di kolom neraca, maka bisa kita simpulkan proses penyusunan laporan arus kas ini sudah benar. Oke, baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait bagaimana cara menyusun laporan arus kas dari UD Mudah Hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.